Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sintas Torus dengan NIM 11S24048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum, hasil praktikum sinkronisasi proses atau thread pada sistem operasi. Nah, yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana beberapa thread dapat bekerja secara bersamaan tanpa menimbulkan masalah seperti race condition. Nah, pada praktikum ini kami mengimplementasikan 3 metode sinkronisasi, yaitu yang pertama semafor, dan yang kedua conditional variable, dan yang ketiga ada mutex. Selain itu, kami juga mengimplementasikan masalah klasik dining philosopher menggunakan semafor. Nah, untuk bagian pemrogramannya ini ada yang pertama ada sinkronisasi dengan semafor, yang dimana fungsi semafor tidak dimulai dengan pthread. Nah, di sini ada parameter pertama nah di sini kita memasukkan fungsi ini nanti ke eh, terminalnya. Lalu ini parameter pertama ini berfungsi untuk menginisialisasi objek semafornya. Lalu untuk yang kedua ini mengambil pointer ke objek semafor yang diinisialisasikan pada SEM-init. Nah, di sini ada lagi fungsi yang terakhir adalah SEM-destroy. Fungsi ini adalah untuk mengambil kembali semafor untuk merapikan sumber daya yang mungkin dimiliki. Nah, di sini diberikan prosedur dari pengerjaan praktikum yang pertama ini. Yang pertama, membuat file semafor basic.c. Nah, nantinya kita akan memasukkan kode ini. Lalu pada program semafor.c ada terdapat global variasi, dan ini fungsinya. Lalu ada thread 1, lalu ada thread 2, ini kodenya. Nah, di sini adalah hasil setelah program semafornya itu dijalankan. Nah, di sini ini jauh screenshotan dari file yang dimasukkan tadi. Untuk outputnya itu nanti adalah hello there, thread 1 dan thread 2. Nah, pada bagian pertama ini nantinya akan menggunakan metode semafor sebagai mekanisme sinkronisasi antar thread. Nah, eh, lalu semafor ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu ada SEM-init untuk menginisialisasi semafor, lalu ada SEM-wait untuk mengurangi nilai semafor dan membuat threadnya itu menunggu jika nilainya 0. Lalu ada SEM-pause untuk menambah nilai semafor. Lalu ada SEM-destroy untuk menghapus semafor setelah selesai digunakan. Nah, pada program basic.c ini uh, terdapat sebuah variabel global buffer yang akan diakses oleh 2 thread. Nah, pada thread pertama ini akan menjalankan fungsi myFunctions itu. Bagian fungsi myFunction 1 ini nanti akan bertugas mengisi buffer dengan string hello there. Lalu ada yang selanjutnya, thread yang kedua ini menggunakan fungsi myFunction 2 yang bertugas untuk menampilkan isi dari buffer ke layar. Nah, tanpa adanya sinkronisasi, nantinya akan terdapat kemungkinan thread keduanya itu berjalan lebih dahulu sehingga buffernya itu belum terisi. Namun, dengan menggunakan semafor, thread kedua akan menunggu hingga thread pertama selesai mengisi buffernya. Di sini, thread pertamanya itu harus selesai dulu, baru thread yang kedua bisa mengisi buffer. Nah, hal ini terjadi pada output program, yang dimana output dari programnya itu dapat kita lihat thread 1, thread 2, dan hello there. Yang dimana di sini mekanismenya itu thread satunya berjalan dulu, lalu selanjutnya berjalan thread 2 setelah thread satunya selesai, dan kemudian akan muncul outputnya itu adalah hello there. Nah, hal ini membuktikan bahwa semafor itu berhasil mengatur urutan eksekusi thread dan mencoba mencegah kondisi
rest condition. Lalu yang selanjutnya ada disuruh untuk membuat produser dan konsumer menggunakan semafor. Nah, ini adalah kodenya, yang dimana ini untuk fungsi produser. Nah, pada program ini eh, di sini kami akan mengimplementasikan kasus produser dan konsumer menggunakan semafor. Nah, dalam program ini terdapat produser yang akan menghasilkan data, lalu ada konsumer yang akan mengambil data dari buffer. Nah, digunakan 3 semafor, yaitu ada menggunakan empty untuk menandakan jumlah slotnya kosong, lalu ada full untuk menandakan jumlah slotnya itu terisi, lalu ada mutex untuk melindungi critical section. Nah, produser di sini hanya dapat menambahkan data jika buffernya itu tidak penuh. Nah, sebaliknya konsumernya ini dapat mengambil data jika buffernya itu tidak kosong. Nah, ini merupakan contoh output dari produser dan konsumernya. Lalu yang selanjutnya kita masuk. Nah, dengan demikian yang kode kedua ini, berdasarkan output yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan semafor berhasil mengatur urutan eksekusi antara thread dan mencegah terjadinya rest condition pada akses variabel global. Nah, lalu ada untuk prosedur kedua membuat file semafor vc.c, lalu akan ditambahkan kode seperti di bawah ini. Nah, di sini ada, lalu setelah kodenya dimasukkan ada pembuatan thread pada program yang akan di atas akan mengakses fungsi produser dan konsumer masing-masing, di mana masing-masing fungsi tersebut memiliki 4 thread. Nah, thread prosedur akan menunggu menggunakan memasuki critical section, lalu jika diizinkan maka akan memproduksi suatu nilai pada buffer. Setelah itu konsumer akan memasuki critical section. Jika thread pada produser itu meninggalkan critical section lalu mengkonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi. Nah, metode kedua ini yang menggunakan conditional variable, yang dimana conditional variable ini akan memungkinkan thread menunggu hingga kondisi tertentu terpenuhi sebelum melanjutkan ke eksekusi. Lalu dalam implementasinya ini akan digunakan nanti ada pit thread, count wait, yang dimana untuk menunggu ini kodenya adalah membuat thread menunggu, lalu ada pthread condition signal untuk membangunkan thread yang menunggu supaya dapat berjalan yang wait tadi. Nah, selain itu digunakan mutex untuk memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses buffer dalam satu waktu. Nah, pada program ini akan terdapat nanti fungsi produser dan yang berguna untuk mengisi buffer, lalu ada konsumer untuk mengambil data dari buffernya. Nanti untuk produser ini akan mengisi buffer hingga penuh. Jika buffernya itu sudah penuh, maka produser akan menunggu hingga konsumernya itu mengambil data. Sebaliknya, konsumer itu akan menunggu jika buffernya kosong. Nah, berdasarkan output pada programnya itu dari dinyatakan bahwa produsernya itu berhasil mengisi buffer uh, dari indeks 0 hingga sampai 3, kemudian konsumernya itu mengkonsumsi buffer dari mengkonsumsi data dari 0 sampai 3. Nah, kita dapat di sini melihat ini tadi produser mengisi buffer ke 0, mengisi buffer ke 1, 2, dan 3. Lalu sebaliknya nanti konsumer itu akan mengkonsumsi buffer ke 0, mengkonsumsi buffer ke 1, buffer kedua, dan buffer ketiga.
Lalu yang selanjutnya ada sinkronisasi dengan mutex, yang dimana metode ketiga ini yang digunakan adalah mutual exclusion atau mutex, yang dimana mutex ini digunakan untuk mengunci critical section sehingga hanya satu thread aja yang dapat mengakses dalam satu waktu. Nah, pada program ini dibuat 4 thread masing-masing melakukan proses increment atau penambahan dan terdapat variabel global counter sebanyak 5 kali. Nah, di sini ada secara teori eh, nilai dari nilai akhir dari counternya itu yang diharapkan adalah increment 4 thread dikali dengan 5 increment. Nah, hasilnya itu adalah 20. Nah, dalam critical section ini setiap threadnya itu nantinya akan membaca nilai counter, lalu menambahkan nilai counter, lalu menuliskan kembali nilai tersebut. Nah, seperti ini. Dibaca dulu, terus menambahkan nilainya, dan uh, menuliskan kembali nilainya. Maka hasilnya itu nanti adalah 20, yang dimana 20 ini adalah hasil perkalian dari 4 thread dikali dengan 5 increment. Lalu, namun dengan menggunakan uh, pthread mutex lock, lalu ada pthread mutex unlock, setiap threadnya itu harus menunggu giliran sebelum mengakses counternya. Hasil outputnya itu akan menunjukkan bahwa eh, nilai akhir dari counternya itu adalah 20, seperti yang tadi 20, yang berarti mutexnya itu berhasil mencegah race condition. Nah, yang terakhir kita masuk ke tugas pemrograman 5, implementasi masalah sinkronisasi klasik dynamic developers dengan semaphore. Nah, ini adalah kode yang dimasukkan. Pada kode ini, pemrograman kami akan mengimplementasikan dengan classic dynamic developers menggunakan semaphore, di mana masalah ini mengambil 5 filosofi, 5 filosof yang duduk untuk melingkar dan berbagi 5 sumpit. Nah, setiap filosof ini harus mengambil 2 sumpit untuk dapat makan. Masalah utamanya itu adalah di dalam kasus ini adalah kemungkinan terjadinya deadlock, di mana deadlock itu adalah ketika semua filosof itu mengambil satu sumpit dan menunggu sumpit lainnya. Nah, untuk mengatasi hal ini digunakan digunakan 2 jenis semaphore, yaitu ada chopstick semaphore untuk setiap sumpit, lalu ada room semaphore untuk membatasi jumlah filosof yang mencoba untuk mengambil sumpit, yang boleh mencoba untuk mengambil sumpit. Lalu untuk semaphore room ini akan diinisialisasikan menjadi uh, n dikurang 1, yaitu 4, yang dimana tadi n-nya itu 5 dikurangi 1 menjadi 4, yang artinya hanya 4 filosof yang boleh mencoba mengambil sumpit pada waktu yang sama. Nah, dengan cara ini akan selalu ada satu sumpit yang tersedia hingga deadlocknya itu dapat dicegah. Nah, dari programnya ini akan menunjukkan bahwa setiap filosof uh, secara bergantian berada dalam kondisi thinking dan feeding. Nah, di mana thinking ini berpikir bagaimana cara mengambil sumpitnya, dan eating ini di mana makan. Nah, tidak ada 2 filosof yang bertetangga yang makan secara bersamaan. Nah, di sini halnya ini akan menunjukkan bahwa mekanisme sinkronisasi ini berjalan dengan benar. Alur eksekusinya itu nanti ada thinking atau remainder section, yang dimana filosofnya ini akan mencetak status thinking dan memanggil slave 1 dan mensimulasikan waktu berpikir selama 1 detik. Nah, ini akan merepresentasikan remainder section, di mana filosof tidak membutuhkan sumber daya apapun. Lalu yang kedua ada entry section,
nanti memanggil Sam wait untuk minta izin masuk ke ruang makan. Lalu ada yang ketika critical section, filosofnya itu akan mencetak status itik dan memanggil sleep yang kedua untuk mensimulasikan waktu makan selama 2 detik. Lalu ada tahap yang keempat, exit section, filosof akan melepaskan kedua sumpitnya dan dengan memanggil samples and chopstick ID dan samples and chopstick ID plus 1% N. Kemudian akan memanggil samples and room untuk keluar dari ruang makan dan memberikan kesempatan pada filosof yang lain untuk menunggu. Lalu ada mutual exclusion, yang dimana mutual exclusion ini terpenuhi melalui mekanisme semaper chopstick. Karena setiap chopstick I itu akan diinisialisasikan dengan nilai 1 atau binary semafor. Maka operasi sandwich itu yang pertama akan menurunkan nilai menjadi 0. Nah, di sini juga ada pencegahan deadlock. Potensi deadlock dalam masalah dining tool solver ini terjadi jika semua ini itu mencoba bersamaan mengambil sumpit kiri mereka lalu akan menunggu sumpit kanan yang udah dipegang oleh filosof yang lain dengan kanan yang masing-masing. Nah, di sini kesimpulan dari praktikum ini, semaper dan conditional variable dan mutex itu merupakan metode penting untuk sinkronisasi thread. Lalu ketiga metode ini digunakan untuk mengontrol uh, akses ke share resource. Lalu sinkronisasi diperlukan untuk mencegah masalah seperti race condition dan deadlock. Lalu implementasi pada kasus dynamic solver ini menunjukkan bagaimana semafor dapat digunakan untuk menghindari deadlock pada sistem multi-threading. Nah, dengan demikian, ini membantu memahami bagaimana sistem operasi mengatur eksekusi thread secara aman dan terkoordinasi. Uh, Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.